Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama memperingati dan merayakan Hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus Kristus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari Jumat Agung ini. Kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, cinta kasih-Mu menjadi sempurna di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui kematian Kristus, Engkau menebus dosa-dosa kami, sehingga kami dianugerahkan kehidupan yang baru. Terangi kami selalu dengan sabda-Mu, agar hidup baru yang kami jalani ini senantiasa boleh memancarkan kasih Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai 38. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu.
Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Hosiana. Hari Jumat itu terasa sangat panjang. Sudah semalaman engkau difitnah dan dipukuli. Sikap diammu membuat para pengadil berang. Salibkan dia, seru massa beringas berkali-kali. Tapi anehnya, sorot matamu tetap teduh tenang. Pontius Pilatus malah keder kehilangan nyali. Apakah itu kebenaran? Tanyanya sambil cuci tangan. Hari Jumat ini juga terasa panjang. Sudah berminggu-minggu corona datang. Keterbatasan, kesulitan, kesesakan, kesakitan. Di mana Tuhan? Teriak orang-orang dengan lantang. Tapi tak kunjung dunia menjadi tenang. Rasa cemas malah tiada henti mengguncang. Apakah itu iman? Tanya kami lirih sambil cuci tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puisi yang boleh kita dengar bersama menggambarkan bahwa saat ini kita berada dalam situasi yang kurang lebih sama dengan apa yang dialami pada hari Jumat di saat Tuhan Yesus menuju ke Bukit Golgota. Sama-sama kita harus cuci tangan, tetapi bedanya Pontius Pilatus cuci tangan untuk menandakan bahwa dia tidak mau ikut campur dalam urusan pengadilan, sementara kita cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Tetapi ada dua hal yang menarik untuk kita renungkan, di mana perenungan ini adalah pergumulan abadi seluruh umat manusia di sepanjang segala zaman, yaitu tentang kebenaran dan iman. Dan dua hal itu kita akan renungkan pada hari Jumat Agung ini melalui dua orang tokoh. Yang pertama Yesus dan yang kedua Yusuf dari Arimatea. Kita akan lihat yang pertama terlebih dahulu. Yesus adalah sosok yang berdiri teguh pada kebenaran. Seluruh tindak tanduknya diselaraskan oleh kehendak Sang Bapa. Tidak pernah sekalipun Yesus melakukan sesuatu berdasarkan keinginan atau kepentingannya sendiri. Bahkan saat sebenarnya ada kesempatan untuk meloloskan diri dari penangkapan di Taman Getsemani, di mana Petrus menghunuskan pedangnya, siap untuk bertarung demi membela gurunya, tetapi Yesus tetap setia pada rancangan Bapa. Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan diadili. Yesus mengorbankan dirinya sebagai korban Paskah untuk mendatangkan pembebasan umat manusia. Membebaskan kita dari belenggu dosa. Itulah kebenaran. Kesesuaian antara apa yang difikirkan sebagai yang ideal dengan apa yang dilakukan untuk mewujudkan yang ideal tersebut. Jadi kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang dipikirkan sebagai yang ideal dengan apa yang dilakukan untuk mewujudkan yang ideal tersebut. Bagi Yesus, yang ideal adalah taat dan setia pada kehendak Bapa. Maka ia melakukan semua perintah Bapa
di dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Dengan begitu, Yesus bisa mengatakan sudah selesai. Atau dalam bahasa Yunaninya ada kata yang digunakan tetelestai yang lebih tepat diartikan sudah terpenuhi. Ucapan ini mempunyai makna bahwa Yesus telah memenuhi seluruh perintah Bapa dalam kehidupannya. Yesus tidak sekedar wafat, tetapi melalui kematiannya terangkum seluruh karya Bapa. Hidup dalam kebenaran adalah ketika kita harus berusaha melakukan kehendak Allah, sehingga saat nanti nafas kita berhenti, kita telah meninggalkan jejak kemuliaan Allah. Hal yang kedua, kita melihat dari sosok Yusuf Arimatea. Yusuf dari Arimatea adalah sosok yang berani menunjukkan imannya. Latar belakangnya, ia adalah seorang anggota Mahkamah Agama. Kemungkinan besar ia turut hadir dalam proses pengadilan Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah keputusan Mahkamah Agama yang ngotot ingin menyelipkan Yesus. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes tadi disebutkan bahwa Yusuf dari Arimatea adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Jabatannya sebagai salah satu anggota Mahkamah Agama membuat Yusuf dari Arimatea ini tidak berani terang-terangan menyatakan diri sebagai murid Tuhan Yesus. Tetapi sekarang, sementara murid-murid yang selama ini terang-terangan mengikuti Yesus entah di mana keberadaannya, mereka malah lari sembunyi ketika melihat Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan. Yusuf dari Arimatea malah sekarang menjadi berani. Kematian Tuhan Yesus mengubahnya. Ia kini berani tampil menunjukkan bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok murid Tuhan Yesus. Ia berani datang kepada Pilatus untuk meminta jenazah Tuhan Yesus. Lalu jenazah Tuhan Yesus dibersihkan, dimandikan, dan ia pun merelakan kuburan keluarganya dipakai untuk membaringkan jenazah Tuhan Yesus. Iman tumbuh mencuat pada saat krisis dan kritis, membuat berani dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sekalipun penuh kesusahan dan mara bahaya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus mengubah kita jadi berani melakoni hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa corona ini kita mungkin dihantui oleh banyak ketakutan. Berita-berita menunjukkan bahwa jumlah penderita corona kian bertambah, sementara obat paten untuk menyembuhkan masih dalam penelitian. Keberadaan virus yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata meningkatkan kecurigaan terhadap sesama. Hampir di semua tempat ditetapkan aturan, kalau mau masuk harus cuci tangan dahulu. Bahkan ada tempat yang kalau masuk itu harus disemprot disinfektan. Nah, di beberapa perumahan mungkin dilakukan seperti itu. Ketika mau masuk sebuah komplek begitu, kita di pos satpamnya disemprot sama disinfektan. Enggak cuma tangannya tapi satu badan itu. Saya pernah masuk perumahan disemprot begitu, saya bilang virus coronanya iya hilang. Tapi badan jadi masuk angin, ya kan? Disemprot habis-habisan kok, ya agak basah-basah juga gitu. Dan kebijakan pemerintah dengan melakukan social distancing atau physical distancing rupanya juga berdampak pada soal ekonomi. Beberapa harga kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan,
Sedangkan pendapatan kita mungkin malah berkurang, malah ada yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat bekerja tidak lagi bisa beroperasi. Dan ironisnya, kita malah memperparah kondisi ini dengan saling mencibir. Berdebat siapa yang paling benar dalam merespon situasi. Ayat-ayat kitab suci dipakai sebagai dalil pembenaran. Sehingga kita bisa lihat sempat terjadi perang ayat. Ini dan itu untuk membenarkan apa yang menjadi pikirannya. Padahal di tengah wabah yang membuat hidup jadi serba tidak pasti ini, panggilan hidup benar melakukan kehendak Allah adalah berjuang membangun kesatuan dalam kasih. Kita bahu-membahu untuk bisa keluar dari krisis ini. Salib Kristus yang kita pandang hari ini kiranya menggelorakan iman agar kita menjadi berani mengupayakan hidup benar dalam ombang-ambing dunia yang mencemaskan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat memperingati wafatnya Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kepada kita keberanian untuk selalu hidup benar menjalani kehendak Sang Bapa. Ingatlah bahwa iman itu tumbuh mencuat di tengah-tengah krisis dan kritis untuk kita semakin menaruh pengharapan hanya kepadanya. Amin.